Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat yang sangat memanas, di mana para apologet Islam mereka kepanasan dibuat oleh apologet Kristen Indonesia. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi ini dan mari kita semua memberikan komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, aja Pak. Permintaan saya nggak banyak, nggak muluk-muluk kok. Saya minta ayat di mana Yesus fiktif dalam Alkitab. Itu saja. Permintaan saya nggak muluk-muluk. Tadi pertanyaan kamu saya udah jawab. Saya sekolah minggu, oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu saya kasih doa Bapak kamu bisa. Kamu yang sekolah saya minggu. itu Pak. Jangan tanya-tanya terus, nggak mau jawab. Ayatnya Bapak kami dulu. Oh, tapi saya harap maklum Pak. Tapi saya harap maklum. Saya baru ingat kalau Bapak kan Kristen Pak. Kamu kan ODGJ tahu nggak? Ini dan Emmanuel. Ya, kekristenan memiliki lebih dari 45.000 denominasi di seluruh dunia. Tuh. Iya, terserahlah itu. Dan nggak masalah. itu ada diterbitkan. Yang penting Yesusnya ada. Yang penting Yesusnya ada. Jangan sampai Yesusnya fiktif Pak. 2021. Nah, itu ya. Nah, itu. Yang penting Yesusnya nggak fiktif. Ya, yang kalau penting fiktif itu ada itu datanya kacau. di sini gitu loh. Iya, itu dari mungkin sekarang lebih tuh Pak Sul. Iya, itu dan 2021. Iya, mungkin sekarang lebih karena setiap hari bertambah satu denom itu. Contohnya pakai buah. Nah, sekarang ini Manuel denomnya mana ini? Yang mana ya? Kabur, dia hanya mau bikin rusak grup ini Pak. Dia hanya mau bikin rusak. Dia tiba-tiba datang langsung ngoceh-ngoceh. Iya. Udah pada ngopi belum? Sudah doa Bapak. Guys, Dia orang Buddha Pak, campuran Buddha Hindu si Immanuel. Banyak sekali ya, 45.000, nggak kebayang doktrinnya banyak, pernah berarti ya beda ya. karena pribadi lepas pribadi itu berbeda Pak. Menerima ajaran teologi itu berbeda. Itu bukan Pak berdasarkan doktrin atau berdasarkan kesukuan bangsa, suku bangsa. Enggak. Jadi saya jawab Pak, saya baru ketemu dengan orang Dimas Kristen. Jadi itu yang kasih denom itu Pak mau dicabut semua karena mereka dulu zaman Soeharto main taruh gerejanya di mana, tempatnya di mana, nggak ada denomnya di mana, mereka perjualbelikan itu Pak, begitu. Dan ada yang mau jual udah nggak ada umat tapi mau itu, begitu Pak. Oh gitu ya. Tapi itu di dunia ya, 45.000. Baru tahu juga. Yang di Indonesia berapa Pak? Mungkin 300 ke 3.000 Pak. Itu kali ya. Dulu ngopi. Oh iya Pak Melnam. Ya, saya nggak ngopi Pak. Itu selagi di sini karena berhubung denom itu kan banyak, makanya kalau ada yang beda jangan asal main atau turunkan Pak Yul, saya tetap tidak mau. Kenapa? Ya itu sudah dijawab 45.000. Jadi kalau Iya, karena gini loh, karena setiap pribadi itu lepas pribadi berbeda menerima teologi itu. Betul Pak, setuju itu. Jangankan yang jauh-jauh situ. Kita aja ya, yang Tritunggal juga mungkin, yang Oneness JO juga mungkin, di dalam JO, di dalam Oneness, di dalam Tritunggal itu pun juga berbeda pasti. Ada itu. Iya. Saya masuk ke semua itu Pak, cuma asal jangan nyebut nama itu aja. Pokoknya kalau nyebutnya masih Yesus saya masuk, tidak apa-apa. Tapi kalau dari Immanuel, Yesus juga mesti diselidiki Pak, nama dia benar atau tidak. Ada yang bilang Yesus Kristus itu adalah jelmaan daripada pangeran iblis juga ada. Serem ini, mohon maaf Tuhan Yesus. ada ya. Serem ini loh kalau kita baca. Denomnya kali gereja setan kali apa ya? Apa gimana namanya? Satanik Itu ada kok. Satanik ada. Pakai buat Oh, yang denom ini termasuk satanik gitu Pak maksudnya? Enggak lah. Satanik juga ada berbagai definisi. Satanik juga gitu. Enggak, maksud saya yang 45.000 itu termasuk yang itu juga? Enggak kan pasti? Enggak, itu semuanya diurai secara satu persatu itu. Jadi begini, kita pada dengar ada Satanic Church ya, gereja setan. Nah, di dalam tubuh gereja setan itu pun juga ada berpuluh-puluh denom aliran. Aneh kan? Nah, itu dia. Ada yang mengatakan Bapak itu adalah iblis, ada kuasa ada yang sebut mohon maaf Tuhan Yesus
Tuhan Yesus adalah pangeran daripada iblis. Ada macam-macam kok. Kita belajar, kita lihat aja. Kita asal tahu, asal paham gitu aja, nggak apa-apa sih. Memang Karena ada internet ya, kalau nggak ada internet nggak susah itu taunya Pak. kan Tuhan Yesus bilang, aku datang ke dunia bukan untuk membawa perdamaian, dalam arti kata membawa ajaran untuk dipertentangkan. Maka akan ada 5 orang di dalam satu Dalilnya di rumah. mana itu Pak? Pak, dalilnya Ada di mana Lukas. itu? Ada membawa Lu coba pertentangan. baca Pak, bukan begitu itu, bukan begitu. Aku Saya bawakan datang bawa ayatnya. pedang. Saya Saya bawakan datang ayat. bawa pedang Pak. Sebentar, saya bawakan ayatnya sebentar. Dia bawa saya pergi lewat apa nih yang samping pasar jalan. Kemana kau ini? Kita mau beli buku, katanya di sini ada beli. Ya bisa jadi sih. Ortodoks Rusia aja beda sama ortodoks yang dari itu. Matius 10 Enggak, ayat tadi kok 34, banyak pada 36. mundur. Iya. Matius 10 ayat 34. Coba baca, Pak. Males sama pakebuan kali deh. Matius 10 ayat 34. Jadi begini bunyinya, aku datang bukan untuk membawa damai. Maksudnya tuh damai apa ya? Enggak, jangan dijelaskan dulu Pak, baca dulu Pak, baca Aku semuanya datang Pak. bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Akan ada 5 orang di dalam satu rumah. Seorang ibu melawan satu perempuan, seorang ayah. Itu Alkitab apa itu Pak? Alkitab Barnabas atau Matius. Alkitab apa itu Pak? Alkitab Enggak, LAI. Alkitab apa? Mana? Masa LAI tulis gitu Pak? Ada Matius 10 ayat 34, 36. Coba klik aja. Matius 10 ayat 3. Ayat 34 sampai 36. Jadi ajaran ayat 34. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu memang membawa pertentangan yang ada di dunia ini apa? Oh, gua begini, gua memahaminya begini. Oh, lu salah, benar gua. Oh, keliru kalian, yang benar aku gitu loh. Seperti itu. Kan yang terjadi kan fenomena memang udah menjadi kenyataan seperti itu sekarang gitu. Iya. Tapi Bapak bagus tadi pakai dalil. Kalau yang tadi datang si Emmanuel main rokok saja kok pada turun-turun yang lain kan. Damian turun, siapa turun. Jadi yang pada tidur juga pada enggak, yang tidur di atas ini enggak turun-turun nih. Yang mana nih? Yang atas kanan 2 ini enggak pada turun nih, udah itu. pada tidur kali. Pak Harus Hayat. Memang dia begitu, dia tuh memahami juga. Bukan Pak Arus Hayat. Yang mana? Yang 2 ini fakta Mekin. Enggak, ada kok ada. Nah, kalau Pak Arus Hayat, kawan saya satu itu, dia juga lagi mempelajari teologi Buddha tidur gitu dari Thailand. Yang kerja sama Jadi untuk sebagai apa ya agama keyakinan budi pekerti gitu loh. Sekarang kan lagi fenomena nih kembali kepada basic. Jadi ada namanya teologi dari namanya budi pekerti, itu gabungan dari berbagai macam denom, berbagai macam aliran agama di dunia ini. Nah, dinamai sebagai aliran budi pekerti. Nah, itu bukan saya saja itu. Pak Sujiwo Tejo pun sudah mengatakan itu. Saya jauh-jauh dari dulu sudah mengatakan. Mereka bukan Kristen, Pak Sujiwo Tejo kan bukan Kristen, dia agama apa nggak jelas juga. Nah, makanya Kalau kita nggak boleh. kalau si Pak Edi nggak, si Pak Edi juga dia pakai Allah, dia pakai Yesus, pakai Yahweh, semua saya lihat dia bilang doa Bapak kami, Bapak Iya. yang di mana-mana. Nah itu Iya, Bapak di mana-mana tuh. Makanya Pak Di Kembon mana harus- dia tuh? Pak Kembon harus belajar paham basicnya dulu. Kenapa kok setiap hari selalu timbul denom-denom? Karena apa? Contoh denom A ini ditentang oleh denom B, maka timbullah denom B. Nah, denom B ini ditentang oleh denom C, maka timbullah denom C. Jadi denom A dibidatkan oleh denom B, denom B dibidatkan oleh denom C. Maka Setuju, dari Pak. itu hingga saat Dari ini baptisan ada aja juga 45.000 timbul denom-denom beda. Bukan karena akar Pokoknya pakai kuat ya. kekristenannya nggak kuat. Nah, Akar Pak kekristenan Kembon kita nggak kuat. Ya, Pak Kembon ini salah satu contoh. Kalian semua salah, kalian semua tidak sebetulnya dia tuh secara auto sudah mengikuti apa? Mengikuti tren daripada sebagai apa namanya trigger pemicu. Trigger itu daripada asal muasal denom baru tersebut. Triggernya kan begitu. Oh, kamu salah, kamu keliru, kamu bidat, yang betul aku gitu. Seperti itu memang sesuai yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 34-36. Memang sudah terjadi yang apa yang dikatakan Yesus gitu loh, terjadi sampai hari ini. Gitu. Saya Tapi kira yang saya bingung dari orang-orang Kristen tuh,
mereka itu bukan mau mencari yang benar, tapi mau cari yang salah, yang ada tertulis. Sedangkan yang tertulis harus diselidiki juga siapa yang tulis. Tapi orang Kristen kan dia bilang orang bodoh. Siapa yang tulis tahu. Nah, kalau pakai Tahu dong. ke Museum Rockefeller di Yerusalem, makanya kalau ke Yerusalem mampir ke Museum Rockefeller. Di situ ada naskah manuskrip yang tulis Yosefus, orang Saduki Farisi loh. Orang Saduki Farisi jangan main dulu sangat membenci Tuhan Yesus. Kenapa dia sampai bisa menulis sejarah? Karena namanya sekarang walaupun membenci sebuah aliran, tetapi dia terpanggil oleh apa? Oleh keilmuan dia gitu loh. Keilmuan dia sebagai penulis Yosefus. Makanya walaupun dia menentang Yesus, tetapi apa ya? Keilmuan dia tuh bertentangan dengan rasa benci itu, sehingga rasa benci itu kalah oleh fakta sejarah. Nah, fakta sejarah daripada Yosefus itu disimpan di Museum Rockefeller di Yerusalem. Dia menulis panjang lebar kali lebar Tapi mengenai Bapak udah menjauh lebar. Bapak bilang mesti datang ke Museum Rockefeller di Israel kan tadi ada Bapak bilang naskah gitu. aslinya. Bukan gitu Pak. Di Israel Bapak harus ingat, orang Israel tidak hampir 190% mereka anti daripada perjanjian baru. Nah, Bapak kok bilang kita harus ke sana? Iya, Jadi kan Bapak kita lihat aja naskah lucu penulis gitu. Yosefus. Sudah dibukukan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, sudah Ngomong-ngomong dibukukan. Pak Melnaf yang di Surabaya kan Pak ya? Pak Melnaf yang di Surabaya. Iya, betul. Kemarin kok saya tunggu-tunggu teleponnya katanya mau beli berlian saya, bagaimana ini Pak? Loh, itu udah saya kasih kan WA-nya saya. Enggak, kata Bapak dia mau telepon saya, mana enggak telepon? Saya sudah kasih kepada salah seorang kepercayaannya, bukan ownernya, bukan Oh owner. iya, kalau masih mediator ya repot Pak, itu kan Ya nggak bisa dong. barang mahal. Saya nggak punya telepon ownernya. Harus Oh, selalu iya. via wakilnya dulu dong, betul nggak? Oh iya, nggak apa-apa sembarangan deh, orang Pak. mau terima gitu. Nah, kata Soalnya kalau ownernya, bisnis besar itu kan saya cuma ada pemberian dari TikTok, Ya. orang TikTok. Nah, begini Kasih pakai orang bulan. TikTok, orang mana ini orang dia? Pakai buan begini, saya udah ngomong sama orang yang dipercaya sebagai ownernya itu, dari ownernya. Dia bilang kalau cuma ngomong doang mah banyak. Aku minta bukti dulu, bukti ada barang nggak? Nah, kalau ada barang, entah berupa video atau foto baru, nanti dia bilang ke ownernya, Pak, inilah ada yang mau jual, mana barangnya gitu loh. Kan ownernya masih ngomong. Gua lihat dulu dong barangnya benar enggak, dia minta harga segitu, sesuai apa enggak dengan permintaannya. Nah, sekarang begini, Pak Kembuan tolong kirimkan saya data berupa video atau foto. Kalau bisa Oh videonya, nggak bisa Pak, saya cuma Nah. mencari pembeli. Kita juga ada banyak pembeli langsung kok Pak, kalau masih tangan ke tangan kita nggak ini Pak, nggak Nah, layani. kalau memang barangnya dalam berupa bentuk gambar atau video nggak bisa dikirim ke saya. Nah, si wakil ownernya ini bilang, gua nggak akan ngomong ke bos gua dong. Kok dia bilang kok. Oh, nggak Nanti bisa gua Pak. di- Saya gua mesti bisa di- cari pembeli langsung Pak. Kalau masih dari Loh, iya, tangan ke iya, tangan apa saya sih? capek. Loh, enggak, saya langsung. Saya Ini- pemilik barang kok gimana sih? Itu ada Mereka ipar harus saya, kasih. Pak. Pak Kembuan. Iya. Itu ada ipar saya, jadi orang kepercayaan dia. Oh iya. Ada ipar saya itu, Pak. Ada ipar saya itu pernah bertransaksi 115 miliar. Iya, tadi pagi. Punya bapak paling sekitar 40 kan, di bawah jauh. Sebab Pak apa? Kembuan kan Sebab ditawarkan 75 miliar itu. Sudah saya tawar Iya, 70 miliar, nggak dikasih-kasih sama Pak Kembuan. Bang Sul, jadi begini Bang Sul. Nah, ini ya. Nanti Pak Sul yang beli deh. Jadi ada ipar saya bilang, kok Samuel, dia bilang, kasih dong gua bukti ada barang, baru gua mau ngomong ke bos gua. Kalau gua cuma ngomong doang ke bos gua mah bisa ketawa, bisa marah sama gua ntar. Ya pokoknya ginilah, dibantu kalau itu Iya. sukses nanti itu tak buat tempat diskusi lintas Boleh. lintas Iya. Kristen gitu ya Pak Kembuan ya. Pak Kembuan, Iya, percaya iya. saya deh. Saya tahu Percaya. itu secret rahasia, saya tahu tidak akan saya sebarkan kemanapun. Kalau Pak Kembuan percaya sama saya, itu saya orangnya bisa jaga komitmen saya. Kirim ke saya aja videonya, secuil aja. 10 Nah detik ini, videonya. kita mungkin besok saya udah mau masukin di bank aja Pak. Saya simpan di bank aja.
Nanti kan Bang kasih suratnya, ya kalau mau lihat aja di bank, karena bank kan mesti cek juga itu Pak. Oke ya. Ya nggak bisa dong, kan harus dari tangan Pak Kembuan sendiri. Kalau kita ambil data di bank, nanti aku menyalahi aturan. Terus Iya, soalnya gitu. enggak, saya mungkin mau ambil kredit aja di bank Pak, jaminan itu gitu. Pak, kalau berlian itu, mohon maaf, sorry, bukan saya lebih paham. Berlian itu nggak ada harga standarnya, Pak. Beda dengan emas. Emas itu ada standarisasinya di dunia. Sekian troy ounce, berapa karat, ya. Oh, harga. Kalau berlian itu nggak ada. Enggak, Pak. kita pakai bukan bank-bank lokal Pak, bank asing. Kita udah lagi nego ini Pak. Iya, Nah, jadi kami nggak oke. pakai bank ini. Iya, Ini kami saya pakai bank kebetulan asing. sedikit tahu, saya kebetulan sedikit tahu tentang bagaimana cara jual beli bertransaksi mengenai berlian, batu mulia yang bernama berlian itu, Pak. Jadi misalkan Bapak buka 40M, belum tentu bank itu menerima segitu, udah Oh, diterima ini separuh harga. saya buka sekarang Pak 75M Pak. Jadi orang tua itu bilang 75M Pak. Ya, nggak apa-apa, Bapak mau buka 7.500M juga, nggak apa-apa, Pak. Itu hak Iya, Bapak. Iya. Udah Jadi deh. gitu aja Pak ya. Jadi singkat cerita, Oke, sampai jumpa. saudaraku yang di Jakarta itu adik iparku bilang kalau ada barang baru dia mau bilangin ke ownernya, ke big bossnya gitu loh Pak. Nah, ini saya baru sampai di Batam kan. Tadi malam saya sampai di Batam. Nah, saya juga lagi mau bicara dengan orang Batam, katanya ada orangnya pembeli dari Jepang. Begitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya juga nanti kalau ketemu harus lihat barang juga Pak, entah itu berubah foto, video ataupun iya. barang asli. Kalau itu kan di Pak. video kan Pak. Enggak, itu kan kami langsung saya telepon apa yang pegang itu kan kita kan 3 orang Pak. Ya kan, jadi ini kita kan Iya, mesti ada. Pak. Jadi Sekarang gini loh itu Pak kan Kembuan. main video call kita kan. Ini bukan barang fiktif kan, bukan kan, barang real kan, betul ya, bukan fiktif kan. Oke, kalau real, Pak Kembuan bersedia nggak nanti? Oke, aku percaya deh sama Pak Kembuan. Aku akan sampaikan kepada adik iparku, tolong sampaikan kepada big bossmu, ini bukan sembarangan barang. Jadi kalau ditelepon nanti via phone call, Pak Kembuan bersedia perlihatkan barangnya. Iya, bersedia. Jadi kita tuh sebenarnya kalau orang ngerti berlian, kita cuma kasih sertifikatnya aja, dia udah bisa langsung tahu. Kalau orang dia nggak ngerti, ya repot. Itu kan yang penting Pak, sertifikatnya gitu. Pak, betul Pak Kembuan. Sertifikat itu Nanti- menyusul setelah tampilan barang Bapak. Terbalik Pak, biasanya mereka tuh banyak yang jual nggak ada sertifikatnya abal-abal. Jadi Sekarang Bapak zaman mau- internet Pak. Pak Kembuan mau tunjukkan sertifikatnya doang tanpa barang gitu. Aduh Pak. Iya, kalau orang Jepang ini di luar negeri percaya Pak, mereka lebih percaya sertifikat daripada barang. Mbak, kalau sertifikat ada Pak, barang baru kedua, baru itu tes laboratorium namanya. Nah, ini pendidikan buat para pebisnis berlian. Biasanya orang tuh minta dulu dia punya sertifikat. Kalau kita lihat, oke, dia bilang benar, kita tanya uang kamu mana, buku banknya mana. Kalau cuma omon-omon, ya di pasar juga bisa Aneh sih omon-omon Pak Pak. Kembuan ini. Pak, masalah uang Pak 40M bagi Big Boss itu uang bisa diadakan. Iya, kita Pak, juga Wan. mesti cek dia benar nggak di buku banknya ada uang. Banyak orang kan cuma ngomong. Iya Pak ya. Soalnya mereka kayaknya US dollar Pak. Jadi 4 sen Ini kan mungkin cuma bagi kita omong-omong. Pak. Ini kan kita baru ngomong-ngomong. Makanya saya bilang kalau bukan pemiliknya pembelinya, saya nggak layani Pak. Gitu aja ya. Gimana sih Bapak Kembuan ini? Mau saya bantu, saya kenalin kepada ownernya. Iya, kalau masih mediator, masih calo Pak, saya capek. Nanti kan ditanya ini beredar data kita. Masalahnya Iya. bukan saya yang beli Pak. Oh Saya iya. bukan pemain berlian gitu loh. Kan kemarin ceritanya Bapak bilang Bapak kenal dengan pembelinya di Jakarta. Loh iya, Itu memang kalau pembelinya iya. itu ada. Memang Tapi bisnisnya ada. ternyata wakilnya lagi Bapak bilang. Loh, Jadi Pak, kan saya kita bingung mau jawab. Saya pernah bertatap muka dengan ownernya waktu saya di Jakarta. Ini loh kok, ini kakak ipar gua katanya sama kepada. Oh ya, halo, how are you? Dia bilang. Dia ngomong. Silakan. Mau lihat barang apa? Ya ini Huda mau beli, nanti bayarnya melalui Facebook katanya. Iya ya, nanti kirim gambarnya aja ya, nanti bayarnya Wah, pakai berarti Facebook Pak, ya. berarti aku sekarang bingung juga sama pakai buat Ini di bawah ada tulis nih, Huda mantan karyawan swasta. Sudah sini saya belinya, saya transfer lewat Facebook.
Iya Pak ya, dihalu-halu semua di bawah ya. Terima kasih. Ya udah lanjut Oke lanjut. semuanya ya. Saya mau sarapan dulu ya. Lagi mau lihat-lihat di Batam apa nih makanan Jadi yang materai cocok. itu penting ya Pak ya. Sertifikat itu penting ya Pak ya. Sertifikat itu penting, begitu Nah, juga ya. Sertifikat itu kan materai gitu ya Pak. Ya kalau materai kan belum kuat Pak. Yang masalah sertifikat juga belum kuat kalau di dalam dunia perbisnisan Pak, khususnya berlian, ya Anda mesti cek dulu sertifikatnya ini. Ini jadi nomor yang punya berapa. bertiga ya Pak, bukan pemilik tunggal Bapak, bukan pemilik tunggal. Saya kan dikasih orang, kita kan dalam pelayanan ini ada 3 orang, ya kan? Begitu. Nah orang dari YouTube lah, orang dari TikTok kontak. Kristen palsu gitu loh. Saya kasih contoh Pak. Uang aja ada uang Pak palsu. Immanuel. Pak Immanuel, saya kasih contoh. Nggak apa-apa. Misalnya Pak terserah Stephen dia Tong aja, itu nggak bilang kalau karismatik itu sesat. Karena Iya. apa? Itu kan timbul pertentangan itu Pak. Jadinya orang karismatik bikin video lagi jadinya. Begitu Pak. Makanya saya bilang, kalau kita saling sesat menyesatkan akhirnya nggak ketemu, ya udah akhirnya ribut aja nggak Begini karuan. Pak, alasannya begini. Kalau memang ada yang mengatakan kita sesat, oke, sesatnya dalam hal apa dulu lalu kita uji dalam secara alkitabiah atau tidak. Nah tadi kan begini, Pak Kembun ini kan dia bilang Yesus itu tokoh fiktif. Di mana ceritanya dalam Alkitab mengatakan Yesus itu tokoh fiktif? Maka dari itulah kita menguji apakah dia ini benar-benar Kristen asli atau tidak. Maka pengujian itu tidak membuktikan. Maka saya Sepertinya dia tidak simpulkan. mempercayai Alkitab Pak, jadi Maka dia saya- membuat Alkitab sendiri gitu loh. Loh, Bikin kan itu makanya saya akan masuk. Saya minta dia memposisikan dirinya sebagai Kristen apa dulu. Kalau dia bilang Kristen palsu ya sudah, berarti kita sudah tahu posisinya. Kan begitu. Itu saja yang saya mau tuh, melihat orang-orang itu memposisikan posisi. Karena apa? Nanti Yesus datang itu memisahkan domba sama kambing, Pak. Iya, itu Pak saja. Immanuel, kalau ada orang lagi. Kristen mengatakan ya itu Inggris itu palsu, apa murni, apa asli, apa abu-abu Pak? Anak sekolah minggu bisa jawabnya, Pak. Gimana Pak? Anak sekolah minggu bisa jawab pertanyaan Pak Jul. Ya coba mana anak Gimana sekolahnya? jawabnya? Anak bisa Ya, jawab. suruh naik ke sini dong. Nah ini ada Pak Kembuan, jangan kabur ya. Nah, ini ada Pak Kembuan, kamu kabur Immanuel. Iya, makanya begini Bang Jul, saya ini di sini hanya mau memastikan posisi saja. Karena apa? Nanti Yesus itu memisahkan antara domba sama kambing, Pak Jul. Hanya Oke. Immanuel pakai data kalau ngomong, jangan omon-omon, pakai data. Pakai data ya, pakai data. Kamu jangan bikin framing, gosip-gosip, seakan-akan kamu tuh udah kalah. Kristen di seluruh dunia udah kalah. Kenapa? Ngibul-ngibul sama umatnya, cari-cari berarti Pak Kembun kan bukan Kristen. Jadi kata apa itu? Berarti Pak Saya Kembun pemegang kunci sorga. Iya, berarti kami sudah Saya mau tahu, tanya, Pak. di mana ditulis Kristen itu adalah agama? Pak, Di mana? berarti kami kan sudah tahu Dibilang Bapak Kristen posisinya. menyelamatkan Anda. Pak Kembun, Iya, kami kalau sudah tahu saya posisi ke sini, Bapak. tadi semua sini bilang Kristen palsu. Tadi saya dari sini dengar sendiri, Loh, bukan yang saya ngomong. yang Semua ngomong- kami Kristen palsu. Nah, Yang- sekarang Bapak Kristen Ada apa? enggak? Tolong kalau Ada Bapak enggak? Kristen asli, Pak Kembun, ada ndak Pak Immanuel bilang semua yang ada di sini Kristen palsu? Nggak ada loh. Itu teman Bapak yang ngomong begitu. Bapak, saya sedang Iya, saya tadi sedang semua saya memastikan dengar saja begitu. posisi teman-teman ini di mana, gitu loh. Karena begini Pak Kembun. Anda pegang argumennya. Anda Kristen asli di mana Pak Kembun. Kristen asli? Coba. Pak Kembun, Pak Kembun. Pak Kamu Kembun. baca nama saya aja nggak jelas. Pak Kembun, Baca nama yang jelas. Kamu kan baca yang jelas. Pak Kembun. Saya nggak mau jawab kalau kamu nggak baca. Pak Kembun, Kamu begini. orang nggak bisa baca, mau baca nama Kembuan, baca. Ya, saya sudah familiar. Baca nama saya aja nggak jelas. Saya sudah familiar dengan bahasa Pak Kembun, itu bahasa Dia baca seorang aja nggak jelas, mau bilang Kristen. itu apa? nama Baca. spesial. Itu apa? Jadi begini, nanti Kamu Pak. manusia aja kamu nggak hormati. Pak, Udah. begini Pak.
Nanti Yesus itu kan akan memisahkan antara domba sama kambing, Pak. Maka nanti Yesus akan pisahkan. Udah dibilang Yesus tokoh fiktif. Kristen asli dengan Kristen Yesus palsu, di Pak. neraka. Kristen asli Sekarang dengan saya tanya di dipisahkan. mana? Kristen asli dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus juga akan dipisahkan. Begitu. Jadi saya memastikan posisi saja, Pak. Gitu loh. Dan posisi saja, Pak. Oke, sekarang saya minta dalilnya di mana? Anda ngomong-ngomong nggak pakai dalil. Kalau Dalilnya ada nggak? Samuel, tadi dengar Iya. nggak? Kalau beli berlian itu ada jaminannya. Kalau ada jaminan Maksudnya gimana? sertifikatnya. Maksudnya Tapi gimana? Kalau orang Kristen ada jaminannya nggak? Jangan Ada kayak sertifikatnya. bodoh-bodoh. Maksudnya jaminan dalam kekristenan. Sertifikatnya apa? Sertifikatnya apa? Ya, Yesus pernah ngomong nggak? Aku ada di sorga. Di mana dalilnya? Coba baca. Pak Kembun kan nggak pernah baca Alkitab dengan baik dan benar, makanya nggak tahu. Saya cuma tanya, saya jawab. Ya kan? Saya Ada. bertanya ke kamu, kamu Itu jawab. maksudnya. Di mana ayatnya? Yesus ada. Yesus ngomong gua ada di sorga. Jawab. Karena Hanya Bapa yang di sorga. Pak Kembun Coba di tanya. rumah, Pak Kembun di rumah ada Alkitab tidak? Pak Kembun di rumah ada Alkitab tidak? Ada. Pernah dibaca, Pak? Yohanes 14 Pernah dibaca nggak, Pak? Pernah dibaca nggak, Pak? perikop pakai buat baca satu perikop Yohanes 14 bahwasanya Yesus kata di rumahku banyak tempat tinggal, nanti setelah aku ke sana aku akan menyediakan tempat tinggal buat orang-orang pilihanku yang percaya kepadaku. Baca Nah, itu. itu jawabnya. Iya, jadi sekarang terus apa lagi yang pakai buat ingin sampaikan? Itu dia masih di bumi, Pak. Dia ngomong dia masih di bumi, Pak. Ya kan dia bilang nanti pada saat aku kembali ke rumahku di situ banyak tempat tinggal, kan dia sudah kembali sekarang ada di situ. Pak Mel, kita menurut saya sih kita harap maklum karena kan Pak Kembun ini kan dia Kristen Kan palsu. katanya dia minta data. Enggak, dia tidak akan terima, Pak. Tadi saya minta data, dia nggak kasih data. Dia cuma banyak dia pakai soundcard, dia pakai soundcard gede-gedein aja. Itu buktinya kawan saya sudah ada. Berarti kan memang ada ayatnya dalam Alkitab kan, cuma Pak Kembun yang nggak baca atau nggak pernah baca. Gitu. Yohanes 14 ayat 2, Pak. Yohanes 14 ayat 2. Nah sekarang begini sudah dijawab kan. Nah tolong saya minta ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus fiktif. Tolong ya Pak Kembun ya. Tadi kan udah dijawab. Tolong ayatnya. Dari kamu sebelum kabur, saya bilang doa Bapa kami. Ayo, tolong semua grup harus doa Bapa kami. Itu tidak Doa Bapa menjawab. kami dulu kamu. Itu membuktikan Oke, ini Yesus jawab. ada. Yang doa itu siapa? Roh Kudus, kenapa? Yang ngajar doa itu siapa? Roh Kudus, Ini Pak jawab. Kembun Roh nggak pernah Kudus, jujur. jawab. Saya bilang makanya anak sekolah minggu lebih jujur dari Pak Kembun. Katanya Yesus nggak ada, tetapi dia percaya doa Bapa kami. Doa Di Bapak mana kami di yang Koran ngajar itu? siapa? Kan lucu orang ini. Yang gitu. Lucu doa Bapak Anda, kami Pak. yang ngajar siapa Pak Kembun? Si Melnaf juga mentang-mentang berlian saya nggak kasih, sekarang Pak Kembun, udah ngaco Pak ngomongnya. jangan lari. Jangan nanti dihakimi oleh kasih berlian. Bapak. Pak, Iya, saya nanti nggak yakin. berharap berlianmu, Pak. Ya, saya nggak Iya, berharap. tapi Cuma kenapa Loh, mungkin saya karena membantu berlian Anda. sampai Loh, Begini. saya membantu Anda, Pak. Saya bantu Anda, kok berharap sih? Mengapa saya menjawab? kenapa si Immanuel sekarang dari tadi pagi Immanuel tidak mau doa Bapa kami? Ada apa? Dia Kristen apa ini? Saya kira bukan Kristen. Justru doa Bapa kami itu mematahkan pernyataan Bapak kalau Yesus itu fiktif. Bundir, dia bundir. Ya ngajarin Makanya begini Pak. Oke, satu-satu. Tolong ya sopan ya. Orang secara akademis satu-satu jangan kayak anak kecil. Sekarang Oke, bagian begini. saya mau menjawab. Saya menjawab ya. Jawab, Bapak. Gimana? Pak Kembun belum jawab. Jangan ngoceh terus. Immanuel jangan ngoceh terus. Saya jawab sekarang. Saya pakai dalil ya. Kamu nggak pakai dalil. Oke. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Gue dan Bapa adalah satu. Jawab itu. Gue-nya siapa? Di mana Yesus? Yesus di mana? Gue Gue-nya itu siapa? saya. Iya, sayanya siapa? Sayanya siapa? Saya yang Satukan aja mereka kawan. Kalau anak-anak itu disatukan aja. Gak bisa bahasa Indonesia, Emmanuel. Gak bisa bahasa Indonesia. Kalau anak-anak itu kalau sudah menetes toh, satukan aja dalam situ. Yang ngomong itu siapa? Iya, katanya. Itu siapa? Pak Immanuel.
Ya. Itu kan Pemegang kunci dan- sorga adalah kembuan. aku dan Bapak adalah satu. Aku diartikan dia sendiri gitu loh. Aku tuh dia. Astaga. Ini semakin menunjukkan kepalsuan Kristennya. Ini makin jelas bahwa Kristen palsu memang asli ini. Asli palsunya. Dari mana Anda bilang palsu? Jawab Kalau dong Bapak pakai bilang aku dalil. itu adalah Bapak. Berarti Bapak samakan dengan Iya Tuhan. dong. Pakai buat Sama dong. Begini, makanya Orang Kristen bodoh-bodoh. Melnaf juga kayak enggak. Coba Melnaf Begini. jawab. Sebentar, Coba Pak. jangan congor terus. Kembon, Melnaf begini. jadi jawab. Iya. Di mana Begini, kamu Pak punya kekristenan? Pak Kembon, begini. Di bawah ini kan ada typing. Kembuan itu nama marga di Sulut, bikin malu orang Manado, dasar Wanes. Makanya saya tidak panggil nama Bapak Pak Kembuan. Itu kan Karena teman marga kamu, itu marga yang bagus. Maka saya panggil Kembun saja. Shofar orang baru. Saya panggil Kembun saja. Berarti kan saya tidak menjelekkan marga itu. Kami siapa? Yang ajarkan doa Bapak kami siapa itu? Ayo. Roh Kudus. Kata Allah di Alkitab itu ganti dengan Roh Kudus ya. Kalau kamu pakai itu, pergi ke masjid kamu. Kamu ke masjid nih, Immanuel. Kamu kan ala-ala ke masjid. Sama Melnaf sama Immanuel harus ke masjid. Kamu kalau mau debat sama saya nggak bakalan menang kalau kamu pakai alanya agama Ya lain. pasti tidak akan menang dong. Tidak akan menang. Immanuel, nyantai aja. Pak Kembuan saya nggak akan adalah artis menang. TikTok, artis YouTube. Kenapa pakai dalil? Ini nggak Ya. pakai dalil, Nanti ngoceh-ngoceh. tahun depan dapat piala Oscar dia. Februari. Kami tidak akan menang melawan Pak Kembun karena memang Pak Kembun Kristen palsu. Tidak akan menang kami karena Pak Kembun Kristen seluruh palsu. Kristen seluruh dunia pakai satu ayat aja, 2 ayat bubar itu Kristen. Kristennya akan menurun kalau caranya begini. Kalau Anda sendiri nggak ngerti firman, mau saingin sama Kembuan, Kembuan pemegang kunci surga. Amin. Ya deh. Tapi kan yang penting kami sudah tahu posisi Bapak bahwa Bapak Kristen palsu, gitu aja. Itu saja yang kami perlu sebenarnya. Gak usah terlalu diseriusin. Jangan bilang palsu, saya bisa Bro tuntut Immanuel. kamu karena saya pakai dalil. Saya bisa tuntut kamu. Saya pakai dalil, pakai ayat. Kamu nggak pakai ayat. Silakan tuntut saya ke dunia. Tuntut saya di dunia, saya tunggu. Anda kan CP yang huruf besar itu kan. Saya Karena Anda minta pemakai kali- alat. Kristen Bro. itu mencuri Tuhannya Islam. Kamu kan Kembun. CP yang huruf besar itu. Suara kamu itu. Pak Kembun, kalau Anda mau menuntut saya karena saya mengatakan Anda Kristen palsu, saya sedang menunggu laporan Anda di kantor polisi. Silakan buat, saya tunggu. Karena memang Anda Kristen palsu, mengatakan Yesus fiktif. Anda memang palsu. Yesus kok fiktif? Nggak mungkin Yesus fiktif. Maka saya katakan Anda Kristen palsu. Lalu Anda mau tuntut saya tunggu. Itu yang saya cari. Anda tuntut saya. Kalau saya mengatakan Anda Kristen palsu. Karena memang Anda memang Kristen palsu. Jangan terlalu diseriusin Pak Immanuel dan saya. Enggak, Pak. Sambil ngopi. Sambil Ya, ngopi. santai saja. Jangan terlalu diseriusin. Nyantai. Iya. Immanuel ini CP yang cuma cari duit. Ini kalau cuma duit dia pikirin. Yang penting dia mau masuk surga. Umatnya Selalu masuk Pak neraka, dia Kembun masa nyerang bodoh. pribadi. Aneh Ini ya, Pak CP. Kembun selalu CP nyerang huruf gede, pribadi kalau CP sudah huruf begitu. gede. Bukan, dia juga mute saya di grupnya dia, lalu dia menyerang pribadi, buka-buka camp, nggak ada kesopan santunan. Perasaan saya tidak pernah masuk ke room Bapak, masuk ke room saya nggak pernah loh. Mohon maaf Pak ya. Nah, ini CP yang huruf gede. Justru saya suaranya. bertemu Bapak, selalu bertemu Bapak di roomnya Bang Jul ini. Di room lain saya nggak pernah bertemu Bapak. Jangan Anda itu framing CP Pak, jangan huruf hoax. gede. Bukan Jangan saya, hoax. karena suara kamu ya. Oke. Ya sekarang pakai dalil kalau ngomong sama saya. Sekali lagi nggak pakai dalil, saya nggak jawab ya. Jadi begini teman-teman harus paham ya semua yang taping juga yang di room ini. Karena Tuhan Yesus itu selalu mendamaikan daripada roh pemecah belah itu dengan berbagai cara. Contohnya salah satunya ini. Jadi secara nggak langsung dengan datangnya Pak Kembuan ini, Tritunggal dan Oneness sekarang sudah hilang perdebatan tentang doktrin. lanjut. Karena kita bersatu melawan dia gitu loh. Memang Tuhan Yesus itu banyak cara kok untuk mendamaikan itu.
Gitu loh teman-teman. Lanjut. Oke, yang penting kunci sorga di tangan saya. Ini orang semua pada masuk Yang mau neraka. tangkap yang mana? Mana yang mau ditangkap? Kan masaknya ini. Hah? Ayo. Saya ini juga polisi loh. Ayo. Ini baju saya nih. Yang Pak polisi yang perlu ditangkap itu Kristen palsu Pak, yang Ini bilang baju saya Yesus nih, fiktif. nih. Ini baju saya Pak nih. polisi, Pak polisi, Ini nama saya nih, nama saya nih. Pak polisi. Ini nama saya. Iya Pak polisi, itu yang bilang Yesus itu fiktif. Nah itu kan sudah penistaan kalau itu. Yang mana? Masa Yesus fiktif? Kamu doa Bapak kami aja nggak bisa mau bilang fiktif. Saya. Doa Bapak kami Immanuel nggak bisa. Loh, Pakai doa Bapak kami kalau Kristen. Bapak bilang Yesus itu fiktif. Yesus itu saya halu-halu simpulkan. fiktif. Berarti saya simpulkan Tidak ada. Bapak Kristen palsu. Nah, siapa yang kasih maksud nama Yesus di Alkitab? Bagi dia, Cari di seluruh Lalu dunia Bapak mau siapa? tuntut saya, katanya Bapak mau tuntut saya karena saya bilang Bapak Kristen palsu. Silakan. Gini Pak Immanuel, dia bagi Pak Kembuan ini Yesus itu fiktif, nama Yesus ya dianggap Nama fiktif, pribadinya bukan. tidak. Nah, Tidak jangan ada lari, nama. jangan lari, jangan lari. Nah, Baca rekaman saya sudah banyak di fiktif. YouTube. Jadi nggak tahu Ini itu kan kata yang dia CP. disisipin gitu loh. Siapa yang Enggak, disisipin enggak. katanya nggak tahu Enggak, dia. bukan itu narasinya. Memang dari awal dia sudah bilang Yesus fiktif, Yesus nggak ada. Makanya dia bilang yang mengajar doa itu Roh Kudus. Ya iya. Nah, maka Bapak jangan lari Ya, bahwa kenapa kalau Roh Kudus? fiktifnya itu bukan fiktif nama, Ya, tapi mestinya- pribadinya mestinya fiktif. Dia jawab yang ngajar anak manusia mestinya. Kalau anak manusia kan generik Bukan. itu. Ya, Kalau Roh misalnya Kudus disebut yang Roh Kudus, itu orang banyak itu nggak dengar Roh Kudus, itu dengar anak manusia kok. Dia jadi agak keliru di situ. Kalau namanya menurut Pak Kembuan ini, Yesus itu katanya namanya disisipkan di Alkitab, begitu loh maksudnya dia. Maksudnya dia ya, bukan maksudnya saya gitu. dia nggak ngerti Ada. bahasa Indonesia sih. Dia tahu Saya- maksudnya dari Ini- dia maksudnya. Ini mumpung ada Pak polisi katanya di situ kan. Nah, Pak katanya Pak Kemun mau tuntut saya karena bilang dia Kristen palsu. Saya tunggu. Ini ada Pak polisi tuh. Bilang aja. Iya nanti pakai. Iya. Silakan, saya tunggu. Laporannya saya tunggu karena Anda sudah bilang Yesus itu fiktif. Jadi Anda menghilangkan Yesus dari Alkitab. Mestinya Pak Immanuel ditanya, kalau gitu namanya siapa? Roh Kudus itu yang ngomong namanya siapa? Apa kasih atau nama apa enggak? Bapak kami Oh, yang dia di pakai sorga. namanya Nah, Bapak. di Jadi sorga bukan lawannya nama ya, sorga Pak? ya neraka. Lawannya Enggak, sorga berarti neraka bukan Pak ya nama bahasa ya, Pak? Indonesia. Jadi nggak ada namanya lah pokoknya ya. Bapak aja itu gitu. Bapak itu nama pribadi, bapak-bapak yang pakai K di rumah. Bagaimana sih? Father in heaven, not father at home. Gimana? Ini udah Kristen di seluruh dunia, ini harus tahu. Kan ada lagunya, selidikilah aku, selidiki aku. Orang Kristen nggak mau selidiki, cuma bingung dengan khotbah aja terus kerjanya. Ya berarti Ya, Pak. Bapak memiliki iman tanpa nama, berarti namanya Bapak. Bapak itu kan apa generik ya Pak? Apa gelar gitu? Jangan kok gelar Bapak itu nama pribadi, Pak. Nanti apalagi Bapak. Kalau saya bilang set aja nama pribadi bisa. Pak, kapan Bapak memperkenalkan diri dengan nama Bapak begitu gimana tuh? Sudah lama kami memperkenalkan itu. Cuma bapak-bapak aja yang nggak ngerti. Karena apa? Anda bukan orang pilihannya Bapak. Orang pilihannya fiktif, oke? Nah, ya kalau udah nggak pilihannya berarti kita kan nggak. Saya kan gini Pak, kalau misalnya bapaknya Bapak nggak jawab punya dulu. nama Tadi atau Bapak namanya juga bilang, Bapak, ya udah Bapak beda juga sekali, bilang Pak. YHWH itu iblis setan. Itu coba Bapak jawab tuh. Gimana? Bapak kan bilang YHWH itu iblis. Jawab, Nah, Pak. itu kalau Itu YHWH Tuhan saya, nama Pak. Nama, jelas nama bukan gelar. Kalau Bapak bukan gelar Pak. Bapak bukan nama, gelar gitu. YHWH itu Pak nama pribadi, Pak. Iya, YHWH nama pribadi, Jehovah Tapi itu kenapa nama Bapak pribadi. bilang iblis? Bapak bilang iblis itu kenapa lagi? Karena dari perbuatannya Pak, gitu. Memang Bapak nggak Kan ngerti aman saja. YHWH, jadi Misalnya jangan gini, ngomong. Pak, Bapak itu bisa pakai nama
kalau itu nama ya, berarti kan ngomong Bapa yang di surga. Emang udah bener Pak, emang kalau Bapa yang di surga ya pasti yang baik kan, yang benar gitu. Cuma namanya siapa gitu loh. Kalau Bapak bertanya namanya siapa, tanya sama Roh Kudus, Pak. Jangan tanya ke saya. Jangan, kami udah bilang nama pribadi itu Bapak. Kalau Bapak-bapak juga nama pribadi, nama sebutan. Itu yang pakai K. Begitu, Pak. Jadi Pak Bapak Kembon, jangan memaksa Pak saya Kembon. untuk berbohong. Sama Bicara kayak ini pakai- satu ini. Sungguh saya bilang, Bapa itu nama pribadi yang ada di sorga. Lawannya sorga neraka. Jadi Yesus di mana? Ya di neraka. Jawab. Nah, Jawab, Immanuel, jawab. ini semakin memperjelas bahwa Anda Kristen palsu atau dikatakan penyesat. Jadi dari Kristen palsu naik tingkat ini menjadi penyesat. Sekarang Alkitab lu Apakah Anda mau nenek menuntut moyang saya lu lagi? punya. Apakah Anda mau menuntut saya? Alkitab nenek moyang. Bro. Ngapain mau tuntut orang nggak jelas kayak gini, mau dituntut? Untuk Oh ya, apa? syukurlah. Puji Tuhan lah, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti dari status Kristen palsu naik kepada tingkat selanjutnya penyesat ya. Setuju? Pak Kembun setuju? Halo Pak Kembun? Setuju nggak? Jadi sudah naik tingkat ini dari Kristen. Berarti dia nggak pakai Alkitab dia Pak. Enggak, setuju enggak naik tingkat? Pak Ivo jangan digosip-gosip. Saya bilang Alkitab nenek moyang lu punya. Gue pakai Alkitab. Si Ivo tuh nggak pakai Alkitab kali. Jangan Pak Kembun jangan setuju bikin enggak? gosip, nggak baik tuh. Dosa. Pak Kembun setuju enggak dari Kristen palsu naik tingkat menjadi penyesat? Kan yang ngomong kamu bukan saya. Enggak, karena Anda sudah mengatakan Yesus di Nggak neraka. tahu. Kan Anda yang Yesus, mengatakan lawannya Yesus di neraka. sorga. Berarti sudah beralih status Anda, sudah peningkatan, terjadi peningkatan dari Kristen palsu menjadi penyesat. Jangan iri hati. Pak Kembon ini artis TikTok, artis YouTube seluruh dunia. Jadi jangan Anda tuh udah Kristen di Indonesia ini pada nggak jelas. Itu lihat si semua bilang. sekarang? Itu ala-alanya. Berarti yang kamu penyesat dah. Status Pak Kembun penyesat. Kamu yang ngomong. Saya pakai Alkitab. Saya pakai Alkitab. Jadi Pak Kembun setuju ya statusnya penyesat ya? Oke. Kamu yang jawab. Kamu yang tanya. Kamu yang jawab. Enggak, kan sudah naik status Pak. Dari tadi Bapak bilang Yesus fiktif. Oke, Kristen palsu. Jangan memaksa. Saya Kristen, Bapak kami. Saya Kristen, Bapak kami yang di sorga. Kalau kan kamu Yesus di mana? Saya tanya di mana? Di mana? Sekarang Pak Kembuan gitu loh. Sekarang Bapak bilang Yesus di neraka. Kenapa sesama Kristen berselisih? Karena Tuhannya dia banyak. Ini Bapak ini ke masjid dulu nih Pak Immanuel ya. Mumpung masih buka masjidnya. Dia punya ala-ala itu. Enggak, Itu di komalnya dia. itu konsekuensi Ala-ala saja. Pak Kembun, itu kan konsekuensi dari Kristen palsu naik berubah status lebih tinggi menjadi penyesat. Karena Anda sudah katakan Yesus di neraka. Tadi pertama Yesus fiktif. Oke, Kristen palsu. Anda katakan Yesus di neraka. Oh, surat Paulus itu dari manusia, ya kan? Pak Ivo itu ketik di bawah tuh baca. Kau nggak ngerti firman, jangan ngomong firman. Pak Ivo dan Pak sekarang Immanuel, apa artinya firman buat Anda? Baca. Enggak, ya saya tahu sekarang Apa? status Jawab. Pak Kembun Apa penyesat. itu firman? Apa itu firman? Nggak bisa Kembun jawab penyesat aja loh. ngoceh. Ya, lu yang ngomong. Saya pakai Alkitab ya. Pak Kembuan Kristen sejati, betul. Kalau mereka bukan Kristen sejati, Kristen abal-abal mereka nih. Terima kasih Farhan Al-Musa, Pak Kembuan Kristen sejati. Immanuel sama Ivo itu Kristen abal-abal tuh. Penyesat Pak, sudah naik status Bapak. Naik status jadi penyesat Pak. Karena ya Bapak bilang Yesus di neraka. Tunjukkan satu ayat bahwa Yesus mengaku Tuhan di dalam Bible. Adakah kamu tunjukkan tuh? Tunjukkan Yesus dia di neraka. Minta. Kalau enggak Bapak penyesat. Tadi Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Kamu sama kayak yang lain. Udah nggak bisa bantah Pak Kembuan. Minta Mau cari ayatnya kelemahan. kalau Yesus berada di neraka. Anda penyesat. Matius 6 ayat 9. Ya kan Matius 6 ayat 9. Bapa di sorga, Yesus di mana? Lawannya sorga apa? Ya neraka lah.
Ya, berarti memang sudah mengesahkan Anda sebagai penyandang status penyesat berarti Pak ini Pak. Saya Kristen sejati, kembuan adalah Kristen sejati. Penyesat Pak, Alkitab bilang Pak penyesat Pak. Penyesat. Kamu jangan memaksa saya, jangan dipaksa. Kamu pemaksaan. Juga Alkitab dalam Immanuel apa nih, Taufan. Oh betul, namanya Taufan, itu biasanya Muslim punya nama Taufan. Berarti dia ini mesti masuk masjid dulu ala Taufan. Dia tadi komalnya ala terus. Saya mau bilang di room ini bahwa Yesus itulah Allah yang benar. Karena nanti dia yang akan menghakimi semua umat manusia. Nanti semua lidah mengaku dia Yesus itu Tuhan. Jangan menolak. Itu halu-halu kamu. Alkitab mengatakan mana dalilnya? Di mana dalilnya? Baca dalil lo. Bapak di sorga. Ini Immanuel, kambuan ini lawannya cuma satu. Nabi Luga itu aja. Nabi Luga udah 5 kali masuk di sini, udah enggak bisa apa-apa dia. Nanti saya WA, saya telepon dia loh. Nanti saya telepon. Dia masuk ke masjid. Kalau Nabi Luga dengannya harus ke masjid dengan Immanuel sama Ivo. Mereka memakai Allah. Tuhan mereka Allah, banyak Tuhan mereka. Oh gitu. Terus saya Bapa saja yang di sorga menurut Matius 6 ayat 9. Ya kan? Siapa yang kasih nama itu Bapa? Bapa yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Bapak-bapak di rumah, oke? Tapi kan sudah jelas tadi status Pak Kemon sudah naik. Tapi kalau di Kristen ya dan amin. Kalau Kristen ya dan amin, jangan tapi. Status Pak Kemon sudah naik status. Dari Kristen palsu menjadi penyesat. Itu sudah naik status ya. Tapi udah 50 kali jawab kamu nggak ada jelas-jelas. Dia mirip Yudaisme ini dia. Jadi dia ngaku Bapa aja di surga, dia nggak ngaku Mesiasnya dianggap dirinya dia sendiri, tidak ada perantara di surga, dia satu dengan Bapa. Ini Yudaisme dia nih. Saya itu Mesias, Sirotol Mustaqim. Jalan menuju surga adalah kembuan. Tanpa kembuan kamu tidak bisa masuk surga. Tanpa dibaptis. Jadi jangan disama-samakan Pak ya. Dari dulu saya disamakan sama A sama B enggak ya. Pak Jul kok diam, dia bilang bahwa dia adalah jalan Sirotol Mustaqim. Jadi dia nggak apa-apa Pak, biarin Pak Immanuel, biarin. Itu dia memang jadi pemikirannya persis kayak Yudaisme ini, Jadi dia Jadi Bapak bilang saya Yudaisme ini. Sekarang saya bilang saya Mesias. Yudaisme Bapak ini. Jadi Kembuan ini menganggap ada satu Bapa di surga, benar, itu Yudaisme gitu, Kristen juga begitu. Tapi dia nggak punya nama, namanya Bapa. Di mana Yudaisme bilang Bapa di surga? Di mana? Mana jangan terang-terang? Di mana Bapa di surga? Itu Yudaisme, mana tuh Yudaisme itu? Jangan karang-karang Pak, Bapak udah 3 kali dengan Bapak di situ sebagai Mesias, diri dia sendiri sebagai Mesias ini. Ya, gitu. itu kan sudah penyesat, sudah jelas itu penyesat itu. Enggak, kan kita identifikasi dulu Pak, jangan sampai ke situ dulu, kita identifikasi siapa dia dulu. Bapa kami yang di sorga, Yesus di mana? Jawab. Jadi neraka kalau nggak ada jawaban. Gitu. Ya. Siapa yang kasih masuk nama Yesus di Alkitab? Manusia biasa. Ya kan Immanuel, bilang Bapak. Immanuel. Itu kalau Bapak mau tahu. Immanuel ayat tandalanya itu Matius. Orang Kristen 2 ayat aja, orang Kristen 2 ayat aja udah bubar mereka. Aduh, cuma 2 ayat aja udah bubar. Ayatnya apa? Udah kelima kali masuk. Iya, karena Bapak terlalu penyesat. Begini teman-teman, kita sudah tahu. Udah 5 kali masuk. Kita sudah 5 kali tahu, karena Bapak nggak pernah benar. Ya, kita sudah tahu kalau Pak Kembun ini penyesat. Kita sudah tahu kok, sudah kan Dia sudah naik nggak tingkat. ngomong, Pak, dia nggak ngomong Yudaisme, cuma cara berpikir Yudaisme, gitu. Dia nggak ngomong Yudaisme, tapi dia cara berpikirnya Yudaisme, karena dia mengaku dirinya Mesias. Saya dibilang, dulu di koma lain, Pak Kembuan tuh Muslim. Lalu di kamen lagi dia katanya antikris. Lalu saya bilang, apa yang kamu maksud? Saya hanya Kembuan ya Kembuan, pemegang kunci surga, Sirotol Mustaqim, bahasa Jepangnya. Yes, Pak. Kemana tak bongkar itu? Bongkar masa depan itu.
Itu Mesias, Pak. Jadi Apa itu ya? Memang satu Pak, di surga Yuda itu kan begitu. Kliknya. Tuhan itu Mesias, Sirotol Mustaqim. Emang kenapa? Terus Om? iya, memang itu selalu memberikan sensasi. Kan baru di boring kemarin itu. Ayat andalannya itu Matius 6 ayat 9. Nah, Ayat andalannya itu udah. Kalau saya kasih ayat lain, saya Penemu doa Bapa kami kembuan. penemu doa Bapa kami di seluruh dunia adalah Bapa kembuhan, Bapa di sorga. Yesus di mana? Yesus di mana? Jangan jawab. Iya. Pakai kembuan. Itu kan di depan situ, tapi nggak berasal Ada lagi. murid-muridnya. Pakai Doa Bapa kami diajarkan oleh Tanah kotor katanya. Roh Kudus yang di sorga. Yang ngajar, dia nggak nganggap. Pak Kembun sudah periksa ke psikolog kan tentang tes kejiwaan. Sudah. Sekarang yang di grup ini yang cerewet, yang kuku, Hah? pakai kain sarung Hah? kan si Emmanuel yang pakai Di mana? ke masjid. Oh iya, belum. Masih buka. Ke masjid dulu. Baru lawan saya. Yang pakai ala-ala ke masjid. Enggak, Anda kan enggak. Anda yang harus periksa kejiwaan. Panggil-panggil Allah nggak ke masjid. Kita ini Pak Emmanuel, kita ikutin aja dulu. Kalau Pak Kembuan ini kalau misalnya mau masuk ke kerajaan surga gimana Pak? Orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga itu gimana Bapak? Melalui Bapak? Bisa masuk, Sob. Anda nggak bisa masuk karena apa? Udah melawan Pak Kembuhan, Sirotol Mustaqim itu adalah Tuhan. Jadi tujuan Anda kan masih ngelawan, neraka tempatnya. Jadi Anda tuh mesti mendingan ke masjid. Ayo. Pak Yusuf, tolong diantar mereka ke masjid. Bapak kan pegang kunci kerajaan surga. Nah terus bagaimana kunci itu bisa membuka pintu surga supaya kami masuk gitu. Manusia di bumi ini masuk gitu. Wani Piro. Oh, Jawab. pakai duit maksudnya. Oh gitu. Jadi Pak Kembuan. Pak Kembun, kami mau dengar bagaimana pengajaran Anda tentang supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena Anda bilang Anda pemegang kuncinya. Nah, maka Sorry nih, Wani Piro. Berapa miliar kamu bisa kasih saya? Nah itu dia pakai duit jadi Pak masalah, kita umat Kristen ini kan ada jutaan. Nanti kita tak bisa buku kawan. PT lah, patungan lah. Punya langsung Kan ditutup pakai tanah. kalikan berapa itu sampai juga 1 miliar itu. Per orang 10 miliar. Jadi jangan ngoceh. Ngumpul sih nggak lama. Pak Kembuan yang di dunia kayak model Pak Kembuan udah banyak Pak. Ada banyak. Tapi nggak laku karena nggak ada dalil. Mereka nggak pakai dalil, cuma omong-omong. Saya cuma pakai 2 dalil, udah pada sewot di TikTok, ya kan? Udah jadi artis TikTok saya. Pak Kembun, apakah di dunia udah banyak. Pak Kembun, apakah harus Wani Piro? Kalau kami mau tahu bagaimana sih supaya masuk surga? Sorga itu mahal. Orang aja bisa beli apa Rolls Royce 30 miliar. Masa mau sorga nggak ada bisa mampu? Kalau begitu, saya takutnya nanti surganya Pak Kembun kosong. Terus itu aja. Karena terlalu mahal. Terlalu mahal, Pak. Jamin. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau ke sana, Pak. Ini aja udah masuk sama kami itu sebuah dua butir berlian dengan harga 75M. Ini lagi ditawar-tawar nih. Iya, lagi itu berapa ngobrol orang? sama Mirna. Itu berapa orang, Pak? Itu berapa orang, Pak? Berapa Itu cuma orang? satu keluarga itu Wah. satu keluarga. Sepi surga Bapak Pak Kembun. Mau dibeli barangnya nggak ada. Sorga itu nggak butuh banyak orang, cuma butuh banyak yang terpilih, sedikit yang terpanggil. Pakai buat kalau cuma secari kertas yang namanya sertifikat di Jalan Pramuka tuh banyak yang jual Pak, cuma 100.000. Pak Kembun, saya kasih masukan. Bapak Melnak juga masalah berlian tuh Pak. Bapak kalau bilang tadi di jalanan, Bapak berarti nggak mengerti sertifikat berlian. Jadi Bapak mesti belajar dulu ya. Iya, kalau yang Bapak namanya pikir bukan, Pak, kalau yang namanya cuma Pak Kembun. kertas yang namanya sertifikat di Jalan Pramuka banyak yang bisa bikin Pak. Aku cuma kasih info aja. Pak Kembun, saya mau aja tanya. nggak mampu. Saya mau Pak. tanya nih. Saya nggak mau cari mediator, calo-calo saya nggak butuh Pak ya. Kembun, kalau begitu harganya mahal kan ya, kalau lihat situasi ekonomi sekarang kan kalau bisa ya
Diskon Kalau kok. Immanuel mesti Diskon. Immanuel ini cerewet. Saya mesti Diskon kasih nggak? naik dia 50 M. Ada diskon Immanuel ini kayaknya 50 M nih. Terlalu Diskon cerewet. nggak? Ada Cerewet. diskon nggak? Terlalu banyak ngelawan. 50 Diskonnya ada miliar nggak Pak dulu. Kembun? Ada diskon nggak? Oh ya DP-nya kirim aja dulu sama Pak Zul ya. Kirimin aja dulu apa di grup ini. Ngoceh nggak ada duit. uang. Ngoceh. Wah, berarti Bukan, kasih di grup aja. berarti surganya Pak Kembun ini ngemis. Nggak apa-apa mau bilang kalau mau ngemis di gereja aja minta-minta. Waduh. Pendeta sampai nangis-nangis. Karena lebih kayak- pendeta aja nangis-nangis minta-minta persembahan. Berarti lebih kayak Pak Pendeta dan gereja daripada surganya Pak Kembun ini. Waduh, Surganya. gimana ini? EGP aja emang gue pikirin gituan aja. Mana Pak Edi EGP aja ya. Emang gue pikirin. Pak, kalau udah akut begini Pak, periksa lagi. Pak Kembun, kalau surga Bapak itu bukan malah masuk surga Pak, itu surga yang stres Pak, karena mahal Pak. Bapak kami yang di sorga, Bapak kami yang di sorga. Yesus di mana? Ya di neraka. Lawannya sorga Siapa? apa ya? Neraka kan? Siapa bapakmu? Bapak kami, Kembuan. bapak-bapak yang pakai K itu di rumah Iya. ya. Kalau Siapa bapakmu? Pak Kembun nggak kasih diskon, saya rasa sepi surganya. Mau kasih diskon atau obral Pak? Serba 35, sekarang banyak serba 35 itu. Laris manis itu. Iya. Surga nggak butuh banyak orang, surga nggak butuh banyak orang. Pakai buah ini rada pelit tuh teman-teman. Aku tawar minta diskon separuh harga gak dikasih lu, bayar masuk surga dia. Iya segitu tetap harga mati. Cash tempo bisa Pak Kembun, cash tempo. Terima kasih ya bapak-bapak yang di TikTok sudah kasih berkat saya berupa berlian seharga 75 miliar. Terima kasih ya. Iya terima kasih Biarlah bapak kembali. semua tiap hari kami doakan karena sorga udah kalau ini 3 ini nggak bisa masuk sorga melawan terus. Siapa Pak? Siapa Kirim Pak? aja nomor rekening surgamu, saya mau panjar dulu. Loh aku mau kasih down payment 50% gak dikasih sama dia. Kalau Pak Melnaf, tolong kirim aja ke Pak Zul ya kepada host di sini dulu ya. Kirim aja ya. Jangan dipermalukan loh. Ini banyak yang dengar direkam loh. Kalau Pak Melnap boleh, kalau saya nggak boleh. Gimana itu? Apalagi saya. Makanya kamu doa aja sama Yesus. Sama Yesus kamu tuh doa aja sama Yesus kamu. Tes dulu si Kembuan, dia hafal nggak sih sebenarnya doa Bapak kami seperti apa? Terus sampai habis coba. Dia nggak berani mengucapkan doa Bapa kami karena yang ngajar doa Bapa kami itu Yesus. Iya, Oh, tapi gitu. dia yang temukan. Gimana nih Kembuan? Kenapa kok kamu nggak berani? Kalah rupanya Kembuan. Ketawa. Pak Zul, mana tuh kita katanya dengar mereka dulu. mau kirim katanya minta nomor rekeningnya Pak ini. Pak Zul Coba kirim kita katanya dengar dulu doa Bapak banknya kami bukan ya, Pak rekeningnya. Kembuan dulu. Iya, aku pengen denger dulu gitu loh. Iya, ajarin kami doa Bapak kami, Pak Kembuan. Tadi Immanuel saya suruh doa Bapak kami dia nggak mau. Ya, yang Si benar si Pak Ivo Kembuan. juga nggak mau. Bukan nggak mau, dia nggak ngerti. Coba kayak mana sih sebenarnya doa Bapak kami yang benar tuh seperti apa? Ya nggak Berarti dia Emmanuel? bukan berarti mereka bukan Kristen kalau nggak bisa doa Bapak kami. Jadi Enggak, maaf coba ya nggak level. coba ke Kembuan coba doa Bapak kami seperti apa gitu loh bunyinya. Iya, benar. Iya, kami siap Pak mendengar. manusia baru kan baru masuk grup ini. Di sini kita udah sering doa Bapak kami. Jadi mau dikuhuk ngomong juga baru, kadang. Jadi kan kita udah sering Pak. Gila lo ngomong gua masih baru. Coba dulu ya. Itu Pak Kembun, itu manusia baru, itu Pak polisi loh. Nomor rekening Pak, Ayo. Bang mana nomor rekening? Pak Kembuan doa dulu gitu. Pak polisi, coba buka open cam Pak polisi, pakai seragamnya, biar ngomong sama Pak. Pakai seragamnya Pak polisi. Saya udah nggak pakai seragam sekarang seragamnya Si kalau di manusia kantor aja. baru, Dan tugasnya di luar. manusia baru sekarang udah percaya kepada Bapa kalau Yesus tokoh fiktif. Di mana ayatnya Yesus di sorga? Hanya Bapa yang di sorga. Pak Kembuan itu ngajarin kita doa Bapak kami yang benar itu seperti apa. Jangan cuman Bapak kami yang di surga aja. Seterusnya gimana gitu loh. Nggak bisa Itu kan
baca sama Immanuel yang Kristen. Immanuel yang Kristen suruh Iya. dia doa Bapak kami. Suruh dia doa Bapak kami. Sama nggak seperti saya. Kuncinya Tolong kunci apa suruh si nih? Immanuel doa Bapak kami dulu pendeta. Kalau minta Ini Pak Immanuel. Kembun membaca doa Bapak kami, Iya. maka harus transfer dulu Pak. Harus transfer dulu. Itunya. Oh, itu Itu penipuan syaratnya itu, Pak. kena Itu pasal syaratnya tuh. itu. Benar. Kalau mau doa Bapak kami itu harus kirim buat grup aja. Wah, Kita ini kirim paus atau penipuan nih. kirim harimau. Kok penipuan? Pakai firman kok penipuan? Gimana kamu? Firman Berarti Tuhan kamu bukan pelit sama dijual. Tuhan. Firman Tuhan itu tidak Kok di sini nggak dijual pakai belikan. penipuan ya? Pakai ayat, pakai dalil kalau ngomong ya. Doa Bapak kami dulu. Ini empat ini Ya, nggak coba, bisa doa gimana Bapak kami. doa Bapak kami bagaimana? Saya yang minta kok kamu yang minta, katanya Kristen. Bagaimana doa? Saya curiga Pak Enggak. Kembun ini marketing pinjol. Oh gitu. Emang gua pikirin. Ada Kalau aja pinjol itu nggak ngerti firman. Jadi mereka ini iblis suka putar balikan mereka. Aku takut- Iblis yang aku pakai takut- otaknya Immanuel. Aku takut ini salah pinjol loh. semua pendengar Immanuel udah kerasukan iblis ya. Jadi udah pakai pinjol. Gitu ya. Aku takut ini salah pinjol loh. Aduh. Kok sesama Kristen berselisih? Ya ini karena mereka otaknya pada iblis semua. Jangan-jangan nanti dianggap judul Zeus itu dianggap Tuhan Yesus lagi. Oke semuanya ya, biarlah Bapak kami yang di sorga memberkati. Ciao. Ciao. Awas, kalau Terima Pak kasih. Kembuan, doa Bapak kaminya mulai dari amin selama-lamanya. Mulai dari amin dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Bro Immanuel, aku justru khawatirnya apa? Khawatirnya nanti judul judi online yang namanya Zeus itu dianggap Tuhan Yesus sama dia. Aku khawatirnya ke situ. Aku khawatir aku. Bisa aja. Bisa jadi. Karena mentang-mentang berliannya nggak dikasih ke mereka, larinya ke judi online. Ada lagi bicara firman kok ngomongnya Itu kotor. Sekarang Nggak boleh ngomong banyak. kotor. Jangan ngomong kotor kalau ngomong firman. Tolong Pakai ya, pun. kalau ngomong firman jangan ngomong kotor. Nanti Pakai neraka pun. kau. Dengan Sekarang- ucapanmu engkau akan dihukum, dengan ucapanmu engkau akan diberkati. Terima Pak kasih. Kembun, sekarang ini kan banyak modus-modus kejahatan. Jadi memang hati-hati juga kita. Jangan-jangan ini pinjol atau Bisa judi online. atau judul Zeus itu. Iya, saya takut Hubungan, gitu loh. hubungan apa doa Bapak kami dengan pinjol? Otak lu Lah, tuh dipangkat. minta kemenangan kan bisa, minta kemenangan. Immanuel lu biasa ke dukun Makanya. nih. Immanuel biasa ke dukun kelihatan. Roh Kudus bilang ini sama Makanya si Mami Kuhu ini sama kayaknya hobi ke dukun mereka. ajarin dong kita, ajarin dong bos pinjol. Ajarin kita doa Bapak kami. Ayo Hening Cipta, kita dengarkan doa Bapak kami dari bos pinjol. Silakan. Karena begini Pak Kimbon, mengapa kami lalu berpikir begitu? Karena kan sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Ini maksudnya apa Pak Kimbon ini? Jangan saling menyesatkan. Bukankah Enggak. sama saja menyesatkan? Tuh, Kenapa jangan harus- sesat. Kenapa ujung-ujungnya duit Pak? Kenapa ujung-ujungnya duit? Bukankah ini berarti kan ada kaitannya dengan pinjol, dengan judi online? Selama Pak Kembuan duit tidak Pak Kimbon asumsi. ini. Pak Tolong Kembuan kirimkan pakai koin data. ya. Betul Farhan, mereka nggak Tolong pakai kirim data, koin cuma buat Pak omong-omong. Kembuan. Tolong kirim koin yang di bawah buat Pak Kembuan. Kirim koinnya ditunggu. Enggak, Kembuan Jadi Kristen Tulen. Terima kuncinya kasih. digerakkan pakai duit ya Pak. Ya Pak Kembuan, kunci surganya digerakkan pakai duit kalau melalui Pak Kembuan ya. Pak Ivo punya 5.000 perak nggak? Tolong beliin tuh apa namanya tuh itu yang korek-korek kuping tuh di warung. Enggak, Itu kan korek-korek begini. kupingnya, Pak. Kalau sistem judi online itu kan dia sistemnya deposit. Pak Jadi Kembuan kalau artis TikTok bukan jadi Pak Kembuan harus artis daftar TikTok. dulu kan, daftar Permanen. buka akun lalu deposit. Nah, ini metodenya kurang lebih Pak Kembun ini. Kok mirip-mirip? Cuma pakai doa Bapak kami gitu ya. Iya, itu untuk buat akunnya itu doa Bapak kami, membuka akunnya itu doa Bapak kami, baru nanti deposit. Hanya sebatas transfernya jangan Iya, lupa. itu Tahu bahasanya banget Immanuel. Kalau tahu bahasanya banget kayak Immanuel macam kalau mau Sandi. pinjol harus deposito dulu.
Itu Kok Immanuel tahu banget bukan pinjol itu? bukan pinjol, judi online, Iya, judi kok online. tahu banget Immanuel tentang judi online itu caranya harus deposito Iya dulu. dong, kan itu sudah jadi berita Pakai judi, umum. sering main judi sih, Mas. Sudah jadi berita umum itu, sudah jadi berita umum, semua orang tahu. Saya malah nggak tahu. Saya Loh, malah itu nggak berarti tahu. Anda tidak mengikuti Nggak tahu. mengikuti Manuel suka perkembangan main berita judi di online negara dia. kita. Ya udah, coba itu. ditunjukin datanya, datanya Memang mana? benar, datanya sudah Deposito tersiar dulu. di berita-berita kok itu. Kamu nggak dengar ya atau kamu sengaja? Itu namanya Zeus, jadi pegang halilintar itu ada gitu lah. Sering Aku lewat, takut sering ini- lewat TV. Aku takut ini modus yang begini, modusnya ini. Karena ujung-ujung duit, ujung-ujung duit. Udah ada Dipaksa Pak jemaatnya Kembuan. belum? Kalau Pak Kembuan Nanti udah kasih jemaatnya yang persyaratan, ikut. Kalau nggak ikut nggak usah. Jangan Iya. jangan modus-modus apa sih. Nanti Ikut jemaatnya aja aja persyaratan. Enggak, ini modus semuanya itu pakai kata sandi-sandi, pakai kata sandi loh. Kunci surga, doa Bapa kami, lalu nanti apa transfer loh. Itu apa itu? Itu kan kayaknya kita ini kan enggak bodoh lagi. Lu kalian bodoh. Udah bilang Yesus tuh di Kita neraka, udah lu masih pintar kok. bodoh. Doa Bapak Kita kami udah bilang pintar. apa? Modus kejahatan itu banyak, halus caranya, Ini- tapi untung Ini Pak orang polisi- bebal. Ini Immanuel orang bebal. Pak polisi kita itu lebih cerdas dari orang-orang yang modus ini, gitu loh. Jadi kita pun cerdas juga, membantu juga masyarakat, membantu polisi juga ini. Jangan-jangan di dalam TikTok ini ada modus-modus juga. Pakai dalil, jangan. Ini dalilnya tuh apa tadi pinjol sama judi online ini Immanuel. Oh begitu. Loh, Jadi gini loh, begini hobinya ya. apa? Mana tahu, Judi online. Begini loh. Iya judi online. mana tahu nanti Judi kita ngomong. online kamu. Enggak, mana tahu kita ngomong-ngomong gini, polisi dengar lalu dia usut, dia cek kita masing-masing, dia cek Pak Kembun, dia cek saya, dia cek Bang Jul. Nah ini mudah-mudahan membantu aparat hukum juga memberantas. Iblis sudah memberantas bikin judi takut online sama ini. Immanuel. Iblis sudah bikin takut karena Anda, apa? Iblisnya saya tuh mendukung. bayar harga. Maka Saya iblis Bani mendukung, Piro dia saya bilang. mendukung polisi Iya. untuk memberantas judi online, modus-modus kejahatan itu biarkan saja. Saya ngomong begini. Kenapa kamu pakai polisi? Kamu harusnya doa berlutut. Enggak. Modus ya kan? kejahatan Masuk itu di- memang harus ditindak berdoa. secara hukum. Modus kejahatan harus ditindak secara hukum, nggak bisa pakai doa-doa. Gimana Pak Kembun? Sudahlah, kita doa saja, dengarkan. Kita doa saja, dengarkan doa Bapak kami dari Pak Kembun. Nah, saya setuju tuh. Aku pengen dengarkan nih Pak Kembuan pimpin Ya. kami untuk memimpin kami doa kami dulu guys Mbak pagi hari ini gitu. Oke, setuju. Setuju gak kira-kira teman-teman? Iya. Iya. Setuju. Nah, ayo Pak Kembuan. Setuju. Ayo, Ayo Pak Kembuan. Ayo. Oke, kita ya. diam sejenak. Saya doa Bapak kami nanti besok pagi buat Anda. Tapi Anda sekarang lu pergi ke masjid ya, ala-alanya kamu. Pergi ke masjid, pakai kain sarung, pakai peci, pakai baju koko ya. Nanti besok pagi kontak di sini lagi. Saya doa Bapak kami buat bapak-bapak yang sudah ke masjid. Tolong Pak Jul, didoain aja di sini mereka tuh. Siapa tahu di dalam room ini ada intel juga dari Polri, silakan. Mungkin dengan ini kita membahas ini kan bisa membantu para intel juga ini. Jadi gini Apa-apa. teman-teman. Nggak apa-apa. Kembuan ini jagonya kalau Ya, Pak saya Kembun, lihat ya. Dia ini jago les kriwil namanya. Ngeles kriwil namanya. Ngeles kriwil maksudnya apa? Enggak, saya pakai data. Suka ngeles. Keluarga saya polisi Jadi, juga. Keluarga saya mengalihkan polisi bukan. Saya pembicaraan pakai data. orang sehingga narasi apa yang mau kita bawa itu diplesetkan supaya tidak bahas itu lagi gitu. Oh, kalau saya lihat bapak-bapak ini, pertama harus ke masjid, kedua nggak ngerti firman, so ngerti firman. Ini Pak Begitu. Kembuan, Jadi, kami ini kayaknya udah siap mau nuduh-nuduh. jadi jemaatnya. Apalagi Immanuel. Tapi saya pingin Pak Kembuan pimpin doa Bapak kami dulu nih. Pimpin doa Bapak kami dulu nih, ya nggak teman-teman kira-kira? Kalau saya tidak tahu. dulu. Kita mau login ini, kita mau login Pak Kembun. Kalau memang Pak Kembun bisa bawa kita login. Sudah deh. Pak Kembun, jangan lupa Anda- kunci Anda- surganya, saya mau pegang. Dua kalimat syahadat dulu deh kalau gitu, ala-ala kan coba 2 kalimat syahadat dulu bapak-bapak di sini ya.
Pak Zul bisa dituntun mungkin kepada bapak-bapak ini yang selalu panggil ala-ala itu. Bicaranya. Pak Kembon, Pak Kembon, doa Bapak kami. Hostnya Doa kemana Bapak nih? Suruh doa kalimat syahadat dulu nih ala-ala mereka ini. Pak Mereka Kembon. Tuhannya, Kristennya nggak jelas. Doa Bapak kami, Pak Kembon, doa Bapak kami itu salah satu syarat untuk pembukaan akunnya kah? Apa Kembon? Itu syarat buka akun nggak? Udah kamu nggak mau ke masjid, saya capek jawabnya. Capek nggak ada untungnya. Nggak mau ke masjid, cuma ngoceh-ngoceh. Enggak, saya tanya dulu, itu syaratnya untuk buka akun nggak? Jawab Pak Wani Kembon. piro. Enggak, saya tanya dulu, itu syaratnya kah? Syarat untuk buka akun? Pak Kembon diam aja, udah biarin dia mereka ngomong Enggak, saya tanya apa. dulu Pak Kembon Kembon. diam aja. Kan dari tadi tuh Pak Kembon selalu baca, ayo baca dulu doa Bapak kami, ayo baca dulu. Nah saya tanya, itu syarat untuk buka akunnya kah, Pak Kembon? Halo Pak Kembon, doa Bapak kami itu syaratnya kah? Halo, iya Pak Kembon. Jangan-jangan itu nama situsnya ya. Jangan memaksa ajaran Bapak kami yang di sorga, jangan dipaksa. Kemana-mana juga mereka ke neraka bersama Yesus. Pak Kembon, saya tanya itu syarat buka akunnya kah? Pak Kembon jawab dong. Artis ngeles. Sudah Sudah 100 tidur. kali Anda bertanya, saya bilang Wani Piro. Oh, Ini iya, buat itu. tidur ya. Pastikan dulu kalau memang itu syaratnya Wani Pironya nanti kita usahakan. Tapi apakah itu syarat untuk buka akunnya Pak Kembun? Halo Pak Kembun, jawab dong. Kalau Wani Piro kan gampang, yang penting kita pasti dulu nih. Oke, kalau gampang, Bang, tolong kirimin aja buat grup ini, buat Pak ini, buat host di sini. Kirimin paus dulu ya. Iya, Jangan itu omdo ya. berarti Jangan cuma tapi itu karena udah yes or no gitu aja lah. Oke, berarti itu syarat untuk buka akun ya Pak Kembun ya? Berarti itu syarat untuk buka akun ya Pak Kembun? Mana pausmu buat ini komal ini? Enggak, Kamu saya cuma tanya. ngomong-ngomong Jangan dari lari tadi dulu Pak, pagi saya nggak mau nanya. jelas. Berarti itu Mana syaratnya kamu ya mau Pak Kembun ya? kirim? Mana Oke. itu kamu punya koin-koin Nanti apa bapak-bapak Intel Apalagi mungkin yang ada miliaran. cyber, tim cyber mungkin yang mendengar ini room ini ya mungkin bisa diteruskan itu, diterlanjutkan aja. Pak Kembuan kalau ngirim Pak kami Kembuan yang di surga. kalau terletak 100.000 apa 150.000 kira-kira bisa nggak saya didaftar di surga? Misalkan ini mohon maaf misalkan Maaf nggak bisa ya, minimal 10 miliar ya. 150 nggak bisa, ya udah saya mau tanya Pak Kembuan tadi, ya udah nggak jadilah. Lanjut 10 miliar buat apa? Beli rumah di sorga gitu maksudnya nanti. Bangun kerajaan sorga. Mereka kan nggak ngerti kerajaan sorga, jadi mereka pikir kerajaan sorga itu di langit. Nah kayak gitu. Memang- Mereka nggak ngerti, jadi dikasih firman, Memang modus-modusnya ini sudah pakai istilah-istilah dalam Alkitab. Nah, memang luar biasa modus-modus ini. komod yang penting pakai Alkitab. Makanya di gereja itu jangan minta-minta persembahan lagi kalau gitu. Supaya tidak terdeteksi oleh Polri atau segala intel cyber itu. Makanya pakai bahasa-bahasa Alkitab saja, kan aman. Begitukah Pak Karena Kembun? udah masuk ranah iman jadinya ya kesannya ya, jadi masuk ranah iman. Iya, jadi makanya di gereja aman. jangan Jadi minta-minta aman duit kayaknya. lagi. Ini kayaknya metodenya Jangan begitu. mempermalukan. Jangan Makanya mempermalukan begitu Bapak metodenya. kalian Nah, di kita kan sorga. Kita kan punya Jangan minta-minta berpikir, lagi. punya cara berpikir nih. Jangan-jangan loh, kita kan sudah cerdas semua, nggak bodoh-bodoh kan kita? Jangan-jangan Ini ini, Lanjut Immanuel kan? Immanuel. jangan-jangan ini modusnya. Immanuel juga jangan minta-minta uang di gereja kayak pengemis ya kan. Karena dari dulu saya Bapak dengar selalu mempermalukan Bapak begini kami loh, di begini. sorga. Polanya begini. Dari dulu Pak Kembun selalu bilang baca Bapak kami, lalu nanti harus transfer. Baca doa Bapak kami. Loh, itu apa? Itu kan kita kan jadi berpikir juga nih, apa maksudnya nih? Ada apa sih? Apa maksudnya ini? Kan saya Ah. tidak paksa. Begitu. Saya tidak paksa. Anda aja yang memaksa. Kan Suruh kita doa, menduga, suruh doa. masa salah kita menduga Pak Kembun? Apakah salah kita menduga-duga? Jangan-jangan ini modus. kalau menduga nggak apa-apa, nggak ada
enggak apa kan? Di sini ada Pak Polisi, Pak Polisi. Kalau kita menduga-duga salah enggak Pak Polisi? Kecuali kita Wani Piro. kita menuduh itu Menduga nggak masalah. Iya. Ya, Menduga enggak masalah. Enggak masalah Pak Kembun, Menduga saya itu tidak menduga-duga. kan asas praduga Nah, bahkan tak bersalah, polisi toh. itu- asas praduga ya. itu harus peka juga, menduga-duga itu penting dalam Oh, pelajaran. begitu ya, Pak, ya? Betul. Ya, Iya. Nah gitu Pak Kembun, polisi juga harus punya apa naluri untuk menduga-duga juga. Kan semua Itu. sekarang modus kejahatan kan Iya. sudah pintar. Pak Kembuan, Basicnya di sekarang situ, Pak basicnya, Kembuan ya. sudah lapor ke Bimasnya belum Pak untuk bikin Di bangun atas langit, gereja? di atas langit ada langit. Jadi di atas polisi ada di atas polisinya lagi. Jadi kan jangan seenaknya gitu. Enggak. Maksud saya Bapak berdirikan gereja ini pakai paham Bapak. Ini udah dapat izin belum dari Bimas Kristen di Depak atau itu? Udah belum Pak? Harus ada izin loh Pak Kembuan. Kan kami pernah live di sini, Pak Zul tahu. Ini kami lagi di Bimas Kristen, kami di Kementerian Agama, udah diwawancarai satu-satu. Oh, tapi belum keluar Semua surat pertanyaan keputusannya kayak ya? gitu, ya kan? Kami ini lengkap datanya, Pak ya. Oh itu Oh, udah keluar keluar atau SK-nya tidak itu belum? urusan kami. Kami berdaung di mana? Bapak ini bukan tanya firman, kok tanya surat-surat duniawi semua. Bapak-bapak ini orang Ya. duniawi semua, nggak nyambung. Kalau bicara firman, kalau masalah polisi itu duniawi. Jangan duniawi. Saya malas mau belajar doa Bapak kami suruh transfer itu gimana itu? Berlian Suruh aja ada suratnya Pak. transfer, iya. Ada Ya sertifikatnya. itu kan duniawi juga. Suratnya Gimana? secara rohani, Pak. Di rohani. Ya kan Pak Kembuan? Secara rohani Betul, jangan- sertifikatnya ya, Pak. Ini Immanuel jago ngeles, dia ngeles. Gua lagi ngina dia, rohani. kita ini orang-orang yang punya cara berpikirnya kayak detektif gitu loh. Jadi Kalau boleh tahu kita Pak bisa Kembuan jadi bahan gerejanya ini. di mana Pak? Gerejanya di mana Pak Kembuan? Tolong Suratnya jangan di alam roh, teman-teman. Jadi, saya di Suratnya gereja alam di roh. mana bukan urusan kamu. Saya udah kasih ke Pak Sul, saya dari gereja mana, itu urusan saya dengan host. Oh gitu. Oke. Oh, ya, rahasia Jadi ya. Oke. kami udah didata semua di sini. Ini tinggal nih dua ini, Kuhu sama Immanuel. Doa Bapak kami nggak bisa. Ditanya gereja mana nggak tahu. Ya kan? Oh, Bapak Doa jadi Bapak nggak kami, bergereja lah ya. manusia Kita baru nggak juga, tahu lah doa Bapak gerejanya kami mana nggak ya. bisa. Jadi Pak Bapak Kembuan Jangan tanya, Pak, kasih gereja firman. mana? Ajarin dulu gimana doa Bapak kami itu. Ajarin dulu. Ya, doa Bapak kami mereka ketawa-ketawa kayak orang Iya, kesetanan. bagaimana Jadi doanya gimana? ini- Ajarin dong. Ajarin dong. nanti buka aja di komal-komal ya. Pak Kembuan saya kasih tahu ya, syarat-syarat prosedur biro administrasi Bapak mau mendirikan gereja baik di dalam tubuh Bapak maupun di dalam instansi Kami tidak pemerintah. buka gereja, tidak buka gereja. Sebentar. Itu syaratnya apa? Bapak harus kokoh dulu. Nanti ditanya loh Pak. Bapak Tuhannya siapa namanya? Bapak nggak Romeo bisa Naf. jawab. Pak Kembuan Kami sudah punya, semua ada di alam roh. Ya kan Pak Kembuan? Bukan langsung udah ke waktu itu siaran Iya. langsung kok. Waktu ditelepon saya lagi di Departemen Agama di Bimas Kristen. Nah, waktu Departemen itu Pak Agama Sul nanti tanya tanya Pak Amin. Kembuan. Pak Kembuan mendirikan Denom itu Pak doktrin Melnaf, baru. Pak Melnaf nggak usah banyak ngomong, nggak usah bertanya, tanya aja masalah firman, pakai dalil, Enggak, dan cuma ngomong. Pak Kembun Saya dipanggil. nggak jawab. Pak Kembun dipanggil sama Bimas Kristen apa? Itu dalam kasus apa? Nah, sebentar. Departemen Agama itu harus ada rekom, surat rekomendasi Jawab dari si Manuel. Bapak. Pak Melnaf punya pertanyaan nggak menarik, nggak mutu. Enggak, harus ada Tanya rekomendasi saya dari mendaftar Bapak. ke Departemen Agama, nah pakai apa, gereja apa atau apa? Kami urusan kami dengan Departemen Agama, ada fotonya kok, ada lengkap. Tapi sebelum ke situ, sebelum Lalu, kedua Mana kami tahu? juga siaran Saya kasih langsung, tahu, Pak. siaran Saya langsung kasih di tahu. Sulfikar sini. Mana tahu ada Pengacara kami kasus? dari Muslim juga ada. Open kasus aja coba Pak Kalau ada Kembuan. kasus makanya dipanggil Departemen Agama, ada kasus? Enggak, Saya Departemen bilang saya Agama nggak bisa langsung manggil. Nggak bisa Aduh, langsung Pak. manggil Pak Jangan Kembuan, nggak bisa. diputar-putar iblis. Nggak dipanggil, Immanuel ini nggak bisa. otaknya iblis.
Departemen Agama. Ini udah akhirnya bisa buka kamera loh Pak Kembuan. Kami mau lihat boleh. Denom baru. Iya. Boleh lihat ininya nggak suratnya Maaf gitu. ya. Suratnya gitu. Wani Piro. Loh kan ujung-ujungnya masih duit. Aduh capek. Iya, UUD ini. Jadi modus kita ini berpikir ini modus kah apa ya? Saya Selalu duga-duga loh. Saya duga-duga Wanipiro loh. gitu. Aduh. Nggak, dia nggak mau. Ini nggak mau orang-orang ini kan terverifikasi dia. orang-orang kan nggak jelas tanya-tanya. Kita ini cuma main di online. Kenapa sih kita mau tanya-tanya yang itu? Udah Main di anggap aja online ini main game ya kan? Ini main di online. Gimana orang Kamu kan orang game mau kamu kan game bergabung? online. Gimana orang mau bergabung? Kami Kalau nggak- misalnya kita nggak Kami tahu. nggak cari jemaat. Enggak, ini Kami Bukan nggak cari jemaat, dari pertama tapi saya ikut masuk. bayar, Kami cari Pak. Wanipiro. Iya. Oh, Di sini nggak ada Wanipiro. duit, saya lihat tadi aja 150.000. loh ini 10 miliar saya minimal tangkap ya, ya. kalau masuk. Ini saya tangkap Aku bahasa kan Pak Kebun tanya. ini hanya online Tanya saja doang. katanya. Kalau nggak mau ya sudah. Enggak, Aku begini cuma Pak. tanya. Begini Pak, dia bilang tadi ini hanya online saja. Berarti kan tidak ada yang secara onsite atau yang secara offline ini apa kegiatannya ini. Nah, saya curiga ini yang bersifat online itu kan ada banyak jenis ini. Salah satunya mungkin semacam Online itu tuh apa tadi. sih? Online kita Kamu tuh online nggak aja. bisa bayar. Tidak ngomong nyata, dari Lis. rumah, Maya, jangan Maya. nyambung. Maya. Maya. Iya, jadi Iya, iya. kebanyakan. Iya. Kamu ini Manuel dari tadi dari pagi ngoceh terus nggak pakai data, nggak pakai dalil, nuduh-nuduh. Apa memang umat iblis nih satu ini? Yang saya tahu itu tidak ada gereja online, yang ada itu judi online. Jangan yang jangan yang Gereja saya. online itu nggak ada, Kamu gereja saya online mau nggak ada. ngapain? Urusan Judi online itu ada Pak Kembun, judi online itu ada Pak Kembun. Gereja online nggak ada. kamu kan yang pemain judi online. Kamu tadi Waktu bilang judi online. COVID ada bro. Waktu COVID banyak itu waktu COVID ada. Tapi Nah, itu semua metodenya, punya nama, tapi Pak. gereja itu tidak pernah online, ibadah ya. online Itu yang ada. metode untuk Iya, beribadah itu ibadah bisa online online. namanya. Iya betul. gereja ibadah nggak ada online, gereja ya. online. Gereja nggak ada. Namanya gereja. ada online, gereja online nggak ada. Nggak ada gereja online nggak ada ya. Bos. Yang ada suruh ibadah turun di online, orang-orang bukan ini. gereja online. Bos, suruh turun di orang-orang ini nggak level saya. Kayaknya nggak level, suruh turun deh. Iya, makanya saya bilang Aku yang begini. turun nggak level. Saya menanggapi Pak Kembun, dia bilang kan ini hanya online. Jadi saya bilang yang hanya online itu judi online, gereja online nggak ada. Maka saya berpikir ini Pak Kembun ini sedang membuat apa ini, gerakan apa atau apa ini, modus apa ini. Bos, turunkan deh orang-orang ini nggak ada bobot, nggak ada itu. Kasihan yang di bawah. Ini kan Mereka beli menduga-duga, pulsa, praduga tak bersalah Pak pakai Kembun. data, nggak ada Kami untungnya, turun. nggak ada hasilnya. Turunin Kami aja turun nggak ada, semua, Bapak bingung. Pak Kembuan bingung. Iya, Kami turun aja turun semua, semuanya kan? karena apa? Anda sendirian Nggak ada, bingung di sini. no educated, nggak apa-apa nanti banyak yang naik ke di atas banyak. Ini praduga tak bersalah Pak Level Kembun. saya, mendingan Betul, satu orang iya. yang ngerti Asas praduga firman. tak bersalah kan nggak apa-apa. Asas praduga tak Pak Kembuan bersalah. suruh saya turun Wanipiro, Pak. Wanipiro sudah turunin saya. Oh iya toh. Emang dia jago, kita juga itu- bisa. Saya nggak mau jawab lagi. Itu- Tadi saya udah ketiga kali saya bilang saya nggak mau jawab lagi. Kenapa? Ternyata benar juga di bawah bilang nggak levelnya Pak Kembuan ini. Betul. Untuk apa? Iya nggak apa-apa. Bukan Coba tambah waktu- ilmu saya. Itu Pak, Ilmu Pak saya Kembuan. hilang. Iya. Kerajaan sorganya dibangun di mana, Pak? Di negara mana, daerah mana gitu? Seberapa hektar menampung orang? dari Hawaii, dia Hawaii Honolulu. Oh, di Hawaii bangunnya. Iya, dari situ rasanya. Nah, kerajaan sorganya ini mau dibangun di Hawaii. Nggak tahu, mungkin di mana tuh tanya. Di mana Pak Kembuan? Di mana Pak Kembuan? Luasnya berapa hektar gitu? Iya, nanti gampang masalah properti kita banyak di sini bisa ada ya. Ayo. Pak Kembun. Sorga itu ada di bumi. Tangannya kita ada 1.800 hektar sudah ada. Semua sudah ada. Di daerah mana, Pak? Ya. Di daerah mana itu? Dirahasiakan. Kalau ini kan dirahasiakan semua. Tapi jangan sampai di kutub utara loh Pak, pada kedinginan semua Pak. Kan ibaratnya kita beli tanah Pak Kembuan. Kita beli tanah kan kita harus tahu tanahnya di mana.
Kalau Anda baca Gimana mau- perjanjian lama, sorga itu adanya di mana? Ya kan? Ya di Indonesia. Karena kamilah penemu Bapa kami yang di sorga. Ya, sekali lagi penemu Bapa kami yang sorga adalah Kembuan dan Melisedek. Jadi seluruh dunia harus tunduk kepada Indonesia, kepada Pak Kembuan. Kunci sorga ada di tangan kami. Baca Yohanes 10 ayat 1 Pak Kembuan. sampai selesai. Dengan pernyataan itu Pak Kemun bisa ditangkap loh. Itu kayak Ria Eden, kayak yang lain itu bisa ditangkap Pak Kemun. Pak Kemun bisa ditangkap. Dia Muslim, Kristen tidak bisa karena kami pakai Bisa. dalil. Bisa Pak. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.